Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Para pemirsa RTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari kitab suci Al-Quran dari kacamata Ulumul Quran. Beberapa episode yang lalu kita telah mempelajari Asmaul Quran bil Quran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari untuk beberapa episode yaitu Asmaul Quran bil Kitab, yaitu nama-nama Al-Quran dengan Alkitab. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas awal surah Al-Baqarah ya, ayat 1 sampai 5. Di sini diberikan informasi yaitu kata-kata Alkitab, yaitu Zalikal Kitab. Ini sebuah anugerah tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ini diawali dengan huruf hijaiyah atau mafati suwar, pembuka surah, di mana cara membacanya itu dikembalikan kepada huruf hijaiyah supaya kita tidak salah membacanya. Di situ ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf mim. Huruf alifnya dibaca pendek, huruf lamnya dibaca 6 harkat, kemudian ada mim mati ketemu mim dibaca dengung 2 harkat, yaitu idgham mimi atau idgham mislen atau idgham mutamasilan, kemudian mimnya dibaca 6 harkat karena hukumnya mad lazim harfi mukhaffaf, lamnya itu mad lazim harfi mutsaqal. Nah, dalam beberapa literatur tentang alif lam mim ini, walaupun sebagian besar dalam kitab tafsir diberikan informasi bahwa Allahu a'lam bimuradi, hanya Allah lah yang mengetahui tentang maksud daripada alif lam mim sini. Tetapi dalam salah satu literatur, khususnya dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan karya Imam At-Tabari, di situ diberikan informasi bahwa alif lam mim itu termasuk Asmaul Quran. Juga pendapat lain termasuk Asmaul Allah, nama Allah yang agung, yaitu alifnya itu Allah, lamnya itu latif, mimnya mulkun. Ini dari sisi literasi bahwa ada yang memberikan informasi tentang alif lam mim. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah apresiasi ya, sebuah penghargaan yang luar biasa, khususnya dalam kitab tafsir An-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Beliau menukil sebuah hadis baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, man qara harfan min kitabillahi falahu hasanatun
wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimum harfun. Rawahu At-Tirmidzi. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab suci Al-Quran, maka diberikan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam harfun, aku tidak mengatakan bahwa alif itu satu harfun, walakin tetapi alifun harfun, alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Jadi 3 huruf kali 10, 30 kebajikan, 30 pahala. Begitu sangat besarnya pahala di dalam membaca kitab suci Al-Quran. Kemudian zalikal kitab, ya. Al-Quran itu, ya, di sini memakai Al-Kitab yang menunjukkan kesempurnaan keagungan kitab suci Al-Quran, karena yang menurunkan adalah zat yang maha agung, yang maha besar, Allah Subhanahu wa ta'ala. La raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya, karena memang Al-Quran itu turunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara khususiyah, hudan lil muttaqin, yaitu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang memelihara diri, orang yang menjaga diri. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang selalu melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan terus berupaya sekuat tenaganya untuk menjauhi terhadap apa-apa yang dilarangnya. Dan puncak takwa tentunya, kita ini menuju puncak takwa, ya, dari mastata'tum, ya, fattaqullah mastata'tum, dan maka bertakwalah sesuai dengan kemampuan kamu masing-masing, tetapi sedang berjalan menuju puncak takwa. Puncak takwa adalah segala aktivitas yang kita lakukan selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pemirsa RTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum membahas tentang ciri-ciri orang bertakwa, kita akan membahas dulu tentang hidayah, supaya tidak ada alasan buat kita ketika diajak oleh seseorang, ayo kita belajar, oh entar dulu saya belum dapat hidayah. Diajak lagi, ayo kita ikut pengajian, entar dulu saya belum dapat hidayah. Itu tentunya pernyataan yang tidak tepat, pertanyaan yang keliru. Kenapa? Semua hidayah itu sudah Allah berikan, sudah Allah siapkan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada muslim saja, non muslim Allah kasih. Oleh sebab itu, sebelum menjelaskan tentang ciri-ciri orang bertakwa pada surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, mari kita sedikit renungkan tentang bentuk-bentuk hidayah yang Allah berikan, yang selalu kita mohon kepada Allah setiap sholat 5 waktu, setiap melaksanakan sholat-sholat sunnah. Pada surah Al-Fatihah ayat 6, ihdinas siratal mustaqim, ay zidna hidayah. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu adalah zidna hidayah, memohon tambahan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga betul-betul kita dalam hidup ini mendapatkan hidayah. Walaupun tentunya, ya, ketika kita membaca surah Al-Fatihah itu tentunya penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan pemahaman terhadap kandungannya, bukan hanya lewat begitu saja, sehingga tidak mempunyai efek tentunya. Nah, ini sebuah renungan buat kita. Kembali di dalam tafsir Al-Munir karya Profesor Wahbah Zuhaili, hidayah yang Allah berikan kepada manusia itu 5 tingkatan. Yang pertama adalah hidayah ilmu fitri, ya. Hidayah berbentuk insting, khususnya ketika bayi lahir, ya, ketika lahir menangis. Mungkin menangis itu, ya, karena ada rasa takut, mungkin ada gelisah, mungkin juga karena haus, mungkin juga karena lapar.
Kemudian sang ibu yang Allah berikan senjata yang luar biasa ya, kemudian diberikan ASI, langsung diem. Nah ini namanya insting untuk menyusu ya. Juga tentunya insting ini bukan hanya sebatas ketika bayi, tetapi harusnya kita kembangkan sampai saat ini. Bagaimana agar insting kita itu mempunyai insting yang peka ya. Peka terhadap kita, peka terhadap kehidupan sosial, peka terhadap kehidupan berbangsa dan negara, untuk dicarikan solusi-solusi setiap ada permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua adalah hidayah berupa ada hidayatul hawas. Hidayah berupa panca indera. Ini panca indera itu merupakan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Mata kita masih bisa melihat ya. Telinga kita masih bisa mendengar, lisan kita masih bisa berbicara ya. Masih merasakan nikmatnya, lezatan makanan, manisnya sebuah cangkir kopi manis. Itu semua adalah hidayah Allah Subhanahu. Kemudian mata juga melihat ya, pemandangan yang sangat luas. Ya, langit dan bumi Allah ciptakan. Kemudian ketika kita pergi kepada suatu tempat ya, saat kini dengan rekreasi ya, bukan hanya hiburan saja sebenarnya, tapi mengambil ibrah pelajaran betapa maha besarnya, maha kuasanya Allah menciptakan keindahan bumi ini. Itu adalah hidayah hawas. Walaupun tentunya kebanyakan manusia pada tataran hidayah hawas saja sudah banyak berguguran. Kenapa? Karena tadi tidak pandai memanfaatkan hidayah-hidayah panca indera ini. Kemudian hidayah yang ketiga adalah hidayatul akli. Hidayah berupa akal. Allah berikan akal kepada kita untuk apa? Untuk mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Secara naluri kita itu ya sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ketika seseorang mencari nafkahnya dengan jalan korupsi, sudah tahu, wah itu salah. Dengan cara menipu orang, wah itu salah. Dengan cara menzolimi orang, wah itu salah. Akal sudah bisa menilai. Tetapi kenapa banyak manusia yang terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan tersebut? Nah, kalau dalam bahasa Al-Quran itu yang disebut dengan orang berarti ada ashabul ukul, orang yang punya akal itu adalah orang yang berbuat baik ya, bertindak baik, berpikiran baik, itu adalah namanya ashabul akal, orang yang punya akal. Ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan akal, itu dianggap orang tidak punya akal. Dan dengan akal ini kita sampai saat ini hidup di zaman ini banyak sekali perkembangan, perubahan ya, termasuk kemajuan teknologi ya. Ya. Perjalanan yang jauh bisa ditempuh dengan hanya sesaat, hanya sebentar. Ketika sahabat pemirsa RTV misalkan melakukan ibadah haji umroh hanya dengan perjalanan 9 jam ya, terbang dari Jakarta sudah sampai Jeddah, sampai Madinah. Itu kenapa? Dari akal yang Allah berikan kepada manusia, kemudian manusia melakukan penelitian, melakukan riset, maka terciptalah sebuah pesawat terbang. Bahkan ada sebuah cerita ya, yaitu membuat sebuah impossible ya, ketika Amerika ya mempunyai cita-cita pengen bisa menembus ruang angkasa, itu dikumpulkan seluruh para ilmuwannya. Ternyata sampai sekarang itu sampai ke sana. Itu akal yang Allah berikan gitu. Nah, kembali bagaimana akal ini bisa dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Nah, ternyata akal yang luar biasa pun tetap terbatas ya. Di dalam sebuah literatur, akal itu diibaratkan seperti pelampung yang ada di tengah lautan. Tentunya tidak bermanfaat. Kenapa? Ombaknya begitu sangat besar. Maka akal itu perlu tuntunan tambahannya, itu yang keempat adalah hidayatuddin, hidayah agama, yaitu kitab suci Al-Quran dan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW.
Kembali kalau kita nilai akal manusia banyak berguguran. Juga Hidayatuddin ketika hadir kitab suci Al-Quran ya, masuk ke rumah-rumah kita, juga ternyata banyak yang berguguran. Kenapa? Al-Qur'annya tidak disentuh, Al-Qur'annya tidak dibaca, Al-Qur'annya tidak dipelajari. Oleh sebab itu tentunya kita sebagai muslim ya, kita semua hidayah-hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, termasuk Hidayatuddin, hidayah agama ini, kitab suci Al-Quran. Berapa banyak di antara kita yang melakukan akad nikah dengan mas kawinnya diantaranya adalah kitab suci Al-Quran. Ternyata kitab suci Al-Quran itu mulai dari nikah sampai punya anak 5, Qur'annya masih utuh. Kenapa? Disimpan di lemari. Ini sebuah kekeliruan yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu tentunya bagi kita pemirsa RTP ya, Hidayatuddin kita manfaatkan. Kehadiran kitab suci Al-Quran kita manfaatkan. Kita baca, kita pelajari, kita amalkan. Nah, sehingga Allah menurunkan hidayatul yang kelima, yaitu hidayatul maunah wa taufiq li sairi thoriqil khair wan najah, yaitu hidayah pertolongan Allah dan aplikasi hidayah untuk menuju jalan kebaikan dan kesuksesan. Yaitu ketika kita rajin membaca Al-Quran, ketika kita rajin ibadah, ketika kita mau berkumpul untuk mengkaji Al-Quran, itu namanya kita mendapatkan hidayah yang kelima. Oleh sebab itu tentunya kita sebagai muslim, sebagai umat Islam, mari kita maksimalkan, manfaatkan hidayah-hidayah yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita tingkatkan kualitas ibadah kita, kita tingkatkan wawasan ilmu pengetahuan kita, khususnya dalam mengkaji kitab suci Al-Quran, sehingga kita benar-benar mampu memanfaatkan hidayah-hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan hidayah tersebut betul-betul mengantarkan kita ke tujuan hidup ya, bahagia di dunia, juga tentunya bahagia di akhirat. Kalau kita meminjam doa sabut jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebaikan di dunia, juga kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah ya Allah kami daripada siksa api neraka. Nah, insya Allah dengan menggunakan hidayah-hidayah, memanfaatkan hidayah-hidayah yang Allah berikan kepada kita, betul-betul kita dapat merasakan kehidupan yang sebenarnya, termasuk manifestasi daripada doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan lurus. Itu bukan saja diberikan petunjuk, tetapi langsung diantarkan melalui kitab suci Al-Quran itu kepada tujuan yang akan kita tempuh, yaitu tujuan yang kita tempuh tentunya adalah kebaikan di dunia, kesuksesan di dunia, kebahagiaan di dunia, yang mengantarkan kesuksesan kehidupan kelak di akhirat. Oleh sebab itu pemirsa RTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita memanfaatkan kehadiran kitab suci Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Terus kita tingkatkan ibadah kita, juga tingkatkan wawasan kita, sehingga ada keseimbangan antara kehidupan ruhaninya, ibadahnya. Maksimalkan ibadah sholat wajib, sholat sunnahnya, kemudian maksimalkan zikir kepada Allah dengan perbanyak istighfar dan sholawat, mungkin dengan zikir-zikir tawaf, juga dengan memperbanyak kitab suci Al-Quran. Juga tentunya kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua, khususnya umat Islam ya, dan yakin bahwa kita selalu saling mendoakan, bukan hanya setiap waktu tetapi setiap detik kita saling mendoakan umat Islam seluruh dunia dengan doa paling tidak Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lana warhamna warhamna kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa-doa tentunya yang sangat luar biasa ya, sehingga kita betul-betul mendapatkan kesuksesan di dunia secara bersama-sama ya, bersatu bersama, karena kelak ketika kita masuk surga pun bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan kita dapat memahami uraian singkat ini tentang hidayah yang Allah berikan kepada kita untuk kita renungkan, untuk kita fikirkan, supaya hidayah kelima ini selalu ada dalam diri kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.